Nusantara, where legends are born. Indonesia sebagai tuan rumah gak mau hanya menyaksikan lawan mengangkat piala. Sekarang waktunya kita jadi juara utama di Piala AFF U23 setelah di edisi sebelumnya pada 2023 kalah dengan Vietnam. Dan kebetulan final kali ini kembali menghadapi tim yang sama persis. Sobat Garuda, persiapan final gak hanya soal fisik, tapi mental, perjuangan, taktik, hingga semua kemungkinan di atas lapangan harus dilakukan. Tapi ini bukan karena panik, justru makin serius, makin terorganisir, dan makin percaya diri. PSSI gerak cepat, supporter dipersiapkan, wasit gak boleh asal tunjuk, dan teknologi pun akan dilibatkan demi mencapai tujuan. Kita nggak cuma sekedar berharap, tapi benar-benar bergerak dengan segala cara untuk mewujudkan mimpi pertama Garuda Muda asuhan Gerald Van den Bergh untuk juara. Dari memasang VAR khusus untuk final, disuruh main keras dan berani duel, hingga bikin analis lawan mulai deg-degan. Walaupun hanya AFF, tapi disinilah letak garis start perjuangan Garuda Muda U23 sebelum ke panggung yang lebih besar dan bakal ada banyak pemain tambahan baru. Our journey ascends, red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand. Timnas Indonesia U23 kini berdiri di ujung sebuah perjalanan panjang yang mendebarkan. Langkah demi langkah telah dilewati, dengan peluh, dengan doa, dengan deru ribuan suara yang tak henti-hentinya menggema di tribun-tribun Stadion GBK. Kini, hanya satu lawan lagi yang tersisa. Satu halangan terakhir yang akan menentukan apakah Garuda Muda akan dikenang sebagai legenda atau sekedar cerita yang nyaris. Dan menariknya, takdir seolah menyusun babak ini dengan penuh ironi. Lawan di final adalah Vietnam dan lagi-lagi Vietnam. Tim yang 2 tahun lalu memupus mimpi kita di Phnom Penh lewat drama adu penalti yang menyayat hati. Tim yang selalu tampil disiplin, efisien, dan mematikan. Di mana pada Piala AFF U23 2023, Timnas Indonesia kalah lewat adu penalti dari Vietnam di laga final. Tapi, apakah kali ini akan sama? Tidak kawan, karena sekarang bukan Indonesia yang sama, kini Garuda Muda. Punya pelatih baru dengan filosofi baru, Gerald Van den Bergh, legenda Belanda yang telah menanamkan elegansi Eropa ke dalam nyali Asia Tenggara. Di tangannya, Indonesia tidak hanya main cepat, tapi juga main cerdas, tenang, dan penuh rencana. Dari laga pertama, aroma perubahan itu sudah kentara. Disiplin lebih rapi, serangan lebih kolektif, dan keberanian untuk menguasai permainan di tengah tekanan menjadikan bukti bahwa tim ini tidak sekedar datang untuk bermain, mereka datang untuk menang. Dan persiapan menuju final, bukan hanya fisik yang dipacu, mental diasah, taktik dirombak, dan semua detail terkecil mulai dari strategi tendangan sudut sampai persiapan adu penalti telah ditelaah berulang-ulang. Fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Namun yang paling menarik adalah satu langkah besar yang diam-diam dilakukan PSSI. Sebuah keputusan yang bisa jadi membalik sejarah. VAR untuk pertama kalinya dalam sejarah AFF U23 akan digunakan di final. Ya, Video Assistant Referee, sebuah sistem yang selama ini hanya identik dengan level elit seperti Liga-Liga Dunia, Piala Dunia atau Liga Champions, kini akan hadir di Gelora Bung Karno di final yang mempertemukan 2 tim paling panas di ASEAN. Langkah ini bukan tanpa alasan. Ada sebuah insiden di semifinal saat Vietnam menjamu Filipina dan sebuah kartu merah salah alamat mengubah jalannya laga. Di mana Vietnam murka. Wasit salah memberikan kartu merah kepada pemain yang berbeda. AFF tidak ingin hal serupa terulang. Mereka sadar laga final bukan sekedar pertandingan, ini adalah sejarah yang akan ditulis anak-anak muda seumur hidupnya. Dan ketika itu keadilan harus ditegakkan bahkan bila harus mengandalkan teknologi. To the World Cup, our journey ascends, red and white, the colors we bleed. Uniknya, kabar ini disambut sinis oleh sebagian media Vietnam. The Tao 247 langsung bereaksi. Mereka menuding keputusan ini terlambat. Kenapa baru di final? Kenapa tidak dari awal? Apakah ada intervensi tuan rumah? Dalam laporan yang dikutip, The Tao 247, AFF menyatakan penerapan VAR hanya diberlakukan pada babak final.
Berbeda dengan seluruh fase sebelumnya yang tidak menggunakannya. Media Vietnam itu mengakui penggunaan VAR dapat membantu wasit, tetapi menilai kehadiran teknologi ini seharusnya sudah diterapkan sejak awal turnamen. Konfrontasi antara Vietnam dan timnas Indonesia selalu intens dan layak dinanti, yang membuat banyak situasi kontroversial bisa terjadi. Menggunakan teknologi VAR dapat membantu wasit mengontrol pertandingan dan menjadi objektif serta mengambil keputusan akurat atas situasi sensitif dari kedua belah pihak. Tulis The Talk 247 dalam artikelnya. Lebih lanjut, media Vietnam itu menyoroti VAR, yang juga seharusnya diperlukan ketika babak semifinal melawan Filipina. Namun bukannya melemah, kritik itu justru membuat Indonesia semakin bersemangat. Karena kawan, VAR bukan untuk menyenangkan siapa-siapa. VAR hadir demi memastikan tidak ada kesalahan fatal lagi seperti 2 tahun lalu saat penalti kita tak kunjung diberikan atau pelanggaran lawan yang tak digubris wasit. VAR adalah pagar keadilan. Dan di final nanti, tak akan ada lagi drama kecurangan. Hanya ada hasil murni dari perjuangan. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are. Yap, teknologi saja tidak cukup, VAR hanya bisa membantu. VAR bukan untuk menentukan. Di atas lapangan, kita tetap harus bertarung. Dan pesan itu telah ditegaskan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lewat akun Instagram pribadinya, ia tidak menyembunyikan ketegasan soal jangan takut bermain keras, tapi dengan catatan jangan sampai mencederai lawan. Ingat, ini pertandingan yang keras, jadi kita harus fokus selama 90 menit. Mereka sudah 3 kali masuk final, 2 diantaranya juara. Di sini kita tuan rumah, kita harus berani main keras, tapi bukan buat mencederai ya. Ujar Erick Thohir di akun Instagramnya. Pesan yang singkat tapi penuh makna, artinya jelas, kita tidak datang untuk bermain cantik tanpa taring. Kita datang untuk bertarung dengan kepala dingin dan hati menyala. Vietnam dikenal sebagai tim yang tak mudah goyah dan main licik. Mereka terbiasa dengan tekanan, terbiasa menang, tapi justru karena itulah kita harus lebih berani. Dan keberanian tersebut bukan hanya soal tackle keras, tapi keberanian mengambil resiko, menyerang, menekan dari awal, menguasai lini tengah, menjaga konsentrasi saat bola mati. Semua itu harus berjalan bersamaan. Our journey ascends, red and white, the colors we bleed, for glory for all. Apalagi analis-analis Vietnam pun mulai mengendus titik rawan mereka sendiri, di mana pengamat ternama Vietnam, Van An Thu, secara terang-terangan menyebut bahwa Vietnam U23 punya satu kelemahan mencolok, yakni penyelesaian akhir striker mereka di bawah rata-rata. Meskipun mereka menang 2-1 atas Filipina di semifinal, performa finishing mereka jauh dari kata meyakinkan. Sang striker andalan, Nguyen Dinh Bach, bahkan disebut gagal mengkonversi 3 peluang matang. Bola-bola atas mereka lemah, bola rebound kurang sigap. Bahkan 1 peluang emas di menit 78 hanya menjadi statistik buang-buang energi. Seandainya dia menyelesaikan pertandingan dengan lebih baik, Dinh Bach bisa mencetak lebih dari 1 gol. Bahkan tembakan Le Van Thuan yang meleset di menit ke-78 merupakan contoh khas dari kurangnya keberuntungannya di depan gawang. Kelincahan Dinh Bach dalam berlari untuk menendang bola kembali memang membuat perbedaan. Tetapi Vietnam U23 sendiri tidak terlalu kuat dalam pertarungan udara. Bunyi kritik Van An Thu dilansir dari Sindonews. Jelas Indonesia bisa memanfaatkan ini. Kita punya stopper kuat. Kita punya gelandang pekerja keras. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun Dinh Bach punya potensi, tim secara keseluruhan masih memiliki celah dalam memaksimalkan peluang, terutama dari bola-bola atas. Analisis ini tentu menjadi masukan berharga bagi timnas Indonesia U23 dengan lini pertahanan yang solid dan semangat juang yang tinggi, memanfaatkan setiap peluang yang didapatkan serta menekan kelemahan Vietnam dalam penyelesaian akhir bisa menjadi kunci bagi Garuda Muda untuk mengangkat trofi juara di rumah sendiri. Pertanyaannya, mampukah anak asuh Gerard Vandenberg memanfaatkan celah ini? Dan yang paling penting, kita punya semangat tak tergoyahkan dari puluhan ribu supporter yang akan memadati GBK. March forward into the night, red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage,
Di sisi lain, tentu saja Vietnam tidak akan menyerah begitu saja. Mereka adalah juara bertahan. Mereka datang dengan pelatih cerdas, Kim Sang-sik, yang selalu menyesuaikan taktiknya dengan lawan. Kadang mereka main sabar, kadang meledak-ledak. Tidak bisa ditebak, tapi justru itu yang membuat mereka rentan. Mereka terlalu bergantung pada adaptasi, bukan dominasi. Dan saat melawan tuan rumah yang tahu betul cara mengatur tempo, bisa jadi fleksibilitas itu justru jadi senjata makan tuan. Bagi Garuda Muda, ini bukan sekedar laga balas dendam, ini tentang identitas, tentang keberanian membuktikan bahwa generasi muda Indonesia tak inferior di hadapan siapapun. Bahwa kita bisa membangun sistem, bisa membentuk tim, bisa mengatur organisasi permainan seperti negara-negara besar. Dan satu hal yang membuat final ini berbeda dari sebelumnya, kita main di rumah sendiri, di GBK, di bawah langit Jakarta yang tak sabar menyambut piala. Bukan lagi Vietnam yang main nyaman di stadion netral. Bukan lagi kita yang gugup karena tekanan asing. Sekarang kita memiliki panggung, dan di panggung ini Garuda Muda harus mengaum paling keras. With courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. Pada intinya, ini bukan sekedar laga final, bukan cuma soal menang atau kalah, tapi tentang harga diri, tentang sebuah generasi yang ingin menulis sejarah dengan tinta emas di tanah kelahirannya sendiri. Garuda Muda bukan lagi tim yang hanya ikut turnamen untuk cari pengalaman. Mereka telah tumbuh, mereka kini punya rencana, punya karakter, dan yang terpenting punya keberanian untuk bermimpi lebih besar. Dari ruang ganti sampai tribun stadion, dari peluit awal hingga menit akhir, Indonesia akan menyatu dalam sorak, dalam teriakan, dalam doa yang menggema dari Sabang sampai Merauke. VAR boleh hadir, wasit boleh tegas, lawan boleh kuat. Tapi ketika semangat juang sudah membakar dada para pemain muda kita, maka tidak ada yang tak mungkin. Vietnam mungkin datang sebagai juara bertahan, tapi Indonesia datang sebagai pemilik mimpi. Dan mimpi yang diperjuangkan di rumah sendiri biasanya punya takdir yang berbeda. Mari tutup semua keraguan, mari buka semua peluang. Karena sekarang ini bukan tentang AFF, ini tentang Indonesia. Dan inilah waktunya Garuda Muda terbang paling tinggi.